يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu karya Syekh As-Sadahan hafizahullah taala. Kita lanjut di pembahasan kitab yang direkomendasikan. Assalamualaikum. Di sini terakhir kita sampai mana sih? Nomor berapa kitabnya? Fatwa bukan, atau kitab usul min usul ya? Manzumah sudah. Sekarang al-usul nomor 10 saya. Ada di bawahnya di balik stiker itu. Ya. Taib, mulai dari satu kitab ada namanya kitab al-usul min ilmi al-usul. Ini kitab yang luar biasa ini. Ya, kitab al-usul min ilmi al-usul bisa dibilang kitab yang terbaik untuk saat ini untuk pemula dalam bidang usul fikih. Awalilah dengan kitab al-usul min ilmi al-usul. Memang penulisnya itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih ke mazhab Hanbali, tetapi untuk mazhab manapun insyaallah yang mau mempelajari ilmu usul fikih tahap pertama, maka kitab ini sangat direkomendasikan. Dan sejak tahun 2013 atau 2014 Anda sudah mengajarkan kitab al-usul min ilmi al-usul ke beberapa pihak. Pernah juga waktu itu Anda dulu mengadakan tahun 2014 ya, namanya nyantren Ramadan. Selama beberapa hari di sore hari di bulan Ramadan rutin membahas kitab al-usul min ilmi al-usul sampai tuntas. Anda lupa berapa pertemuan ketika itu, yaitu zaman-zaman 2014, dan itu yang membuat mengadakannya anak sendiri gitu, maksudnya bukan undangan panitia tertentu, nggak ada. Jadi kita cari siapa yang mau ikutan dari ikhwan atau akhwat, silakan daftar gitu supaya kita tahu berapa jumlahnya, dan sampai ada, dan akhwat tuh dari kampus-kampus seperti UI itu pada datang ketika itu. Bahkan ada yang sampai rela safar dari daerah Magelang, Jawa Tengah. Tapi akhwat sayangnya di situ, sayangnya gitu, dan itu belum punya mahram, dia datang untuk mempelajari ilmu usul fikih dengan kitab ini sampai khatam. Bahkan di antara akhwat itu sampai ada yang menyewa rumah di dekat masjid untuk kontrakan untuk mereka tinggal di situ bersama demi mengkhatamkan kitab al-usul min ilmi al-usul. Ya, jadi ada kenangan terhadap ikhwan dan juga sebagian dari thalibat ketika itu kita mengkhatamkan al-usul min ilmi al-usul. Ya, dan bahkan rekamannya tahun 2014 atau 2013 Anda lupa. Itu rekamannya pun udah ada dulu. Tahun 2014 Anda upload di archive.org ya. Lengkap. Nggak tahu, Anda nggak pernah ngecek lagi, dan sudah seberapa banyak itu yang download, alhamdulillah. Sampai khatam, alhamdulillah. Itu nikmat. Maka kalau bisa mungkin santri nanti ketika Ramadan, dan itu masih lama ya, insyaallah, Assalamualaikum, di sore hari membahas satu kitab sampai khatam, rutin di setiap sore jelang buka puasa. Pernah kayak gitu nggak di sini? Apa rutin gitu sampai khatam? Dia bukan disebut daurah juga bukan, tetapi rutin sampai khatam.
di Masjid Thariqul Huda Jati Sampurna Keranggan sudah 2 musim tuh. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan untuk mengkhatamkan Syarahus Sunnah Al-Imam Muzani dan juga Al-Aqidah Al-Wasithiyah 2 kali di 2 kali Ramadan sampai khatam di sebelum buka puasa ya. Dan untuk Aqidah Wasithiyah atau Syarah Sunnah Muzani itu setelah subuh. Maka Ramadan itu juga bisa menjadi momentum untuk bisa khatamkan kitab, apalagi mungkin rekan-rekan yang baru pulang kerja ya, khatamin kitab itu, belajar ngaji kitab sebelum buka puasa itu. Sejam atau 40 menit sampai khatam. Nah, itu cuma salah satu ikhtirah atau mungkin masukan aja. Al-Usul min Ilmi Al-Usul, yaitu kitab yang membahas masalah ilmu usul fiqih. Dan kitab ini juga merupakan salah satu buku kurikulum bagi siswa kelas 3 Tsanawiyah, yaitu 3 SMA di sana. Kitab ini juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan dalam kitab ini beliau juga sengaja menurunkan level pemahamannya dari level teratas hingga turun ke level yang sesuai bagi penuntut ilmu pemula. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah beliau juga menjelaskan beberapa kitab usul fiqih, terutama dalam mazhab Hanbali, yang level syarahnya, level penjelasannya itu level tingkat tinggi, seperti syarah Mukhtasar At-Tahrir. Jadi ada kitab namanya Mukhtasar At-Tahrir, itu kitab usul fiqih dalam mazhab Hanbali, disyarah oleh beliau. Kemudian juga ada ulama Hanbali namanya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Ibnu Rajab Al-Hanbali punya kitab dalam masalah usul fiqih dan qawaid usuliyah atau qawaid fiqhiyah, namanya Qawaid Ibnu Rajab. Nah, Qawaid Ibnu Rajab dalam kitabnya, dan beliau juga mensyarah kitab tersebut, itu levelnya tinggi itu. Tapi untuk Al-Usul min Ilmi Usul ini sangat pemula. Tapi dengan tingkat pemulanya kitab ini perlu i'tina dan perhatian khusus dalam mempelajarinya. Ya, perlu perhatian khusus dalam mempelajari. Tidak bisa sembarangan membaca sendiri. Tidak akan bisa seorang pemula dalam ilmu syar'i, apalagi belum bisa bahasa Arab, mempelajari kitab Al-Usul min Ilmi Usul, belajar sendiri tanpa guru, tanpa penjelasan, tidak akan bisa dengan baik. Bahkan bisa sesat. Bisa bukan karena ilmu ini jelek, bukan, tetapi karena istilah-istilah yang ada pada ilmu ini itu bukan istilah yang umumnya digunakan oleh orang. Walaupun mungkin nama lafal-lafalnya lafal-lafal yang dikenal, tetapi ini penggunaannya untuk ilmu ini berbeda. Penggunaannya untuk ilmu ini berbeda. Ya, nanti suatu saat antum akan merasakannya insyaallah pada waktunya. Nah, kitab ini kitab untuk penuntut ilmu pemula sehingga mudah bagi semua orang membaca dan memahami apa yang disampaikan oleh Syekh dalam kitab tersebut. Tetapi ingat, ini beliau mengatakan seperti ini, yaitu seharusnya dengan adanya taqyid, yaitu tambahan ikatan, yaitu dengan adanya penjelasan ulama atau penjelasan guru. Tidak membaca mujarradah begitu saja sebagai bacaan biasa kemudian memahami sendiri. Enggak. Ilmu usul fiqih itu tidak bisa secara otodidak didapat. Dengan cara membaca mujarrad, membaca ittila', membaca saja gitu tanpa guru sama sekali, enggak bisa. Harus ada penjelasnya dari syekh atau guru. Ya. Jika tidak, maka akan banyak terjadi kesalahpahaman. Ini jadi ilmu usul fiqih, ilmu mustalah hadis itu termasuk yang tidak bisa dipelajari secara otodidak. Ya, begitu. Baik. Kitab Al-Usul min Ilmi Usul setelah Syekh Utsaimin menerbitkannya, setelah tersebar di madrasah-madrasah Saudi ketika itu, maka beliau juga membuka majelis mensyarah kitab beliau sendiri, Al-Usul min Ilmi Usul, mensyarah di majelis rutin beliau.
Nah, sampai khatam kitab tersebut beliau syarah, beliau jelaskan. Maka setelah khatam, lalu kemudian murid-muridnya kan, beliau itu kok kajian selalu ada perekamnya, ada yang merekam. Dan kualitas rekamannya di masa itu kualitas yang bagus. Maksudnya cukup jernih untuk masa itu. Tahun-tahun 80-an gitu. Cukup bagus ya. Di masjid, rekamannya di masjid di Unaizah, di provinsi beliau, di kota beliau. Nah, direkam, dan dengan rekaman tersebut akhirnya murid-muridnya mengumpulkan. Dulu kan rekaman kayak gitu kan berupa kaset, ikhwan. Berupa kaset dulu, pakai tape recorder. Enggak kayak sekarang. Ya, jadi ada tape recorder yang di meja beliau kemudian direkam. Maka kemudian ketika udah mulai ada tatawurat, yaitu perkembangan zaman di tahun 90-an, mulai ada CD, ya kan? Audio gitu ya, yang kita kenal juga MP3 dan semisalnya. CD audio atau MP3 kan beda ya. Al-muhim suara doang, voice doang, itu bisa kemudian berkembang. Tapi dulu pakai kaset dulu, ya, direkam pakai kaset. Ya, kalau sekarang udah nggak ada kaset-kaset gitu. Tapi rekamannya Syekh Utsaimin sekitar 4.000-an lebih. 4.000-an serial kajian beliau dari seluruh kitab-kitab yang beliau jelaskan itu ada tersebar di internet full. Nah, syarah al-usul beliau mensyarah al-usul min usul sampai tuntas. Sampai tuntas. Ya, kemudian murid-muridnya menyimak apa yang terekam di kaset tersebut. Nah, zaman-zaman itu mahasiswa Madinah, para penuntut ilmu, mereka itu di antara modal nuntut ilmu mereka itu adalah kalau bahasa kita mungkin Walkman atau tape tape yang kayak gini loh. Tape recorder semacam Walkman kan Sony dulunya Walkman. Alhamdulillah kayak gitulah pokoknya. Terus didengerin gitu diulang. Ya. Enggak kayak sekarang kan gampang, tinggal tek 10 detik sebelumnya, 10 detik selanjutnya, gampang kalau sekarang, Masya Allah. Kalau dulu tuh di rewind, di RF RW apa gitu-gitulah. Itu kalau pakai listrik enak, kalau pakai baterai kan bisa cepet habis baterainya. Kemudian akhirnya pakai apa? Ujung spidol. Ya. Dulu seperti itu, ikhwan. Yang modalnya seperti itu bekalnya. Jadi diulang-ulang, kajian itu diulang-ulang, dan kaset itu berharga ketika itu. Punya kaset ceramah berharga. Kalau sekarang kajian itu udah membludak di mana-mana. Sekarang mudah semuanya sampai bisa live streaming, Masya Allah. Tapi ketika itu dulu ilmu sangat-sangat dihargai karena saking jarangnya dan tidak mudahnya untuk mendapatkan yang seperti itu. Maka para tulab, para muridnya Syekh Utsaimin kemudian menyimak sambil mentafrigh, yaitu menulis apa yang direkam itu. Ditulis terus ditata lagi, kemudian ditakdim ke Syekh Utsaimin. Ini hasil tafrigh namanya tafrigh. Ya, bahasa Arabnya namanya tafrigh. Jadi tafrigh ini. Tafrighun itu adalah mentekstual bukan sebatas mencatat, enggak. Kalau mencatat itu kadang-kadang banyak yang luput gitu loh. Tafrigh itu adalah mentekskan ucapan total gitu loh. Jadi semua ucapan Anda tuh antum tulis. Dan enggak pakai alat. Maksudnya sekarang mungkin bisa pakai Google apa itu namanya ya. Langsung bisa kemudian dengan otomatis jadi tulisan gitu loh. Kalau sekarang ada alatnya, ada aplikasinya. Dulu ya mereka ini nyatat langsung dari rekaman, dengerin, kalau kelewat diputar lagi sebentar, gitu, seperti itu. Ya. Dan itu sudah nikmat banget dibandingkan dengan zaman Syekh Albani yang sebelumnya bahkan. Ketika Syekh Muhammad bin Surin Al-Albani dalam masa tolab beliau, dalam masa menuntut ilmu, itu dihikayatkan bahwasanya beliau ketika ke maktabah, ke perpustakaan maksudnya, atau ke toko, atau misal beliau ada teman sama talibul ilm yang mana teman ini atau maktabah ini punya kitab yang beliau tidak punya, maka apa yang beliau lakukan? Fotokopi, disalin ulang.
Kitabnya disalin ulang, dicatat ulang, terus ulang. Makanya gimana coba? Ini buku dicatat ulang ya kawan, pakai tulisan tangan dan nggak nyewa orang. Ya namanya ahli hadis itu nggak punya modal buat kayak gitu, nyewa orang nggak ada. Orang juga mungkin nggak mau disewa kayak gitu. Jadi dicatat ulang. Makanya ulama-ulama zaman ulama zaman dulu yang menasakh, namanya naskhul kitab, menulis ulang kitab, ya itu ilmunya rasikh. Apa rasikh? Rasikh itu nancep gitu loh, ilmunya kokoh kuat, nancep gitu loh. Dulu di zaman-zaman para ulama mutaqaddimun atau mutaakhirun, pokoknya zaman-zaman belum ada peralatan dan listrik, belum ada. Dahulu ada warraq, bukan werok itu tikus gede itu warraqun, yaitu orang-orang dan ada atau sebutan lainnya, yaitu mereka penjual kitab, ya. Dan penjual kitab ini kerjanya ngejual kitab, tapi sebelum menjual kitab perlu apa? Tulis ulang kitab-kitabnya, lalu dijual oleh nasakhnya. Ini hasil nasakhnya, hasil manuskrip yang ditulis, dikopas, bahasa sekarang tuh kopas, nasakh. Dikopas itu, dia tulis ulang itu, ya, itu dijual jasanya dia. Makanya dulu boleh jadi pedagang kitab, kok sekarang nih jadi ulama itu. Nah kalau sekarang kira-kira pedagang kitab jadi apa? Aktsaruhum juhala, bukan ulama. Kebanyakan, bukan ngejek, tapi kebanyakan pedagang kitab sekarang tidak mengerti isi kitab sama sekali, kelas. Hanya mengerti harga. Nggak mengerti siapa penulisnya, nggak peduli. Yang penting harganya. Ya, kebanyakan seperti itu. Ana jarang melihat pedagang kitab atau buku terjemahan atau apa. Hampir nggak ada yang ngerti ini tuh buku apa sebenarnya, itu nggak. Apalagi yang terjemahan gitu. Kebanyakan hanya pedagang kelas. Baca buku pun nggak pernah mau sama sekali. Padahal sekelilingnya itu surga buku. Cuma ada yang ana kagumi, yaitu diantaranya memang ngerti nama kitab dan penulisnya dan harganya. Itu salah satu karyawan senior di Pustaka Al-Wadi di Pondok Kopi itu. Ada yang bagus paham itu, karena memang di situ banyak thalabul ilm di situ, bagus, masya Allah. Itu jarak yang lihat seperti itu, ya. Bagaimana kalau misalnya antum dagang kitab dan tiap hari antum konsumsi ilmu di kitab, ya, kira-kira gimana ya, Pak? Jadi ulama itu menjamak dua kebaikan menuntut ilmu dan kebaikan nyari duit, ya enggak? Iya. Makanya wallahi ikhwan, nikmat sekali kalau antum istiqamah menuntut ilmu, sekaligus Allah lancarkan rezeki antum di pekerjaan antum yang antum suka. Itu nikmat sekali. Sebagaimana Allah berikan kenikmatan pada anak. Makanya antum lihat wajahnya ceria terus, ya kan? Iya. Masya Allah. Iya. Antum pernah nggak ngeliat wajah anak kusam? Pernah sih dulu sebelum kena COVID ya. Itu udah tanda-tanda gejala itu agak gimana, nggak enak gitu ya. Dan mungkin saat itulah anda benar-benar kena gitu kayak itu, karena qadarullah di sini masya Allah ya, area zona nggak tahu itu, nggak tahu zona dibilang hitam, ada hitam kemerah-merahannya itu saking baraknya dulu ya. Iya, masya Allah. Ya, sangat nikmat ikhwan antum menjamak dua itu di kehidupan, yaitu rezeki Allah lancarkan dengan pekerjaan yang dimudahkan sesuai dengan kesukaan antum, dan juga kesempatan bernafas untuk menuntut ilmu. Wallah, enak sekali Allah. Ya, ditambah zaujahnya salihah, anak-anaknya mudah diatur. Udah antum nunggu apa lagi? Nunggu mati aja udah kelas. Ini enak hidup rakyat ini insyaallah. Ya. Taib, itu ilmu usul fiqh, ya. 11 kitab-kitab fatwa. Syekh Sadhan hafizallah, beliau sengaja mengakhirkan kitab fatwa. Kitab-kitab fatwa manfaatnya sangat bagus. Kita baca dulu.
Yang saya maksudkan di sini adalah fatwa-fatwanya para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Jibrin, Syekh Al-Fauzan. Dari semua ini hanya Syekh Fauzan yang masih hidup, ya. Tidaklah saya menyebutkan nama tersebut dengan maksud mengkhususkan mereka saja. Karena kitab fatwa itu banyak sekali. Lajnah Daimah pun kitab fatwa. Namun saya sebutkan 4 ulama di atas tanpa yang lainnya karena fatwa-fatwa mereka adalah fatwa yang sangat bagus untuk dibaca dan dipelajari oleh para penuntut ilmu pemula. Iya. Jika Anda ingin agar fatwa-fatwa tersebut dapat tertanam kuat di dalam benak Anda, maka bacalah pertanyaan yang ada dalam buku tersebut, lalu cobalah jawab sendiri tanpa melihat jawaban yang ada dalam buku tersebut. Munculkan jawaban dari diri sendiri. Jika jawaban Anda keliru, maka Anda tidak berdosa karena Anda tidak sedang berfatwa. Ngerti nggak maksudnya? Antum beli kitab fatwa, misalnya fatwa Syekh Utsaimin berkaitan dengan puasa. Oke. Misal ada sekitar 250 pertanyaan dan jawabannya. Antum tutup jawabannya, lihat pertanyaannya misalnya. Misalnya pertanyaannya, suatu hari saya, misal ini pertanyaan, suatu hari saya meminum air di siang hari bulan puasa. Kemudian saya teringat, pas air di mulut saya teringat bahwa saya sedang berpuasa. Dan sebagian dari air tersebut ketika saya teringat secara otomatis masuk ke tenggorokan dan terminum gitu. Apa hukum puasa saya? Nah gitu kan. Baik. Coba antum tutup itu, jawab sendiri. Sah. Pas jawab, mari kita buka. Benar apa enggak? Jawabannya apa? Ittaqillah jawabannya. Sah jawabannya, ternyata misalnya sah jawabannya, ya. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti antum sedang berfatwa. Ini sedang melatih aja, kira-kira ada enggak kebenaran itu ada enggak pada antum misalnya. Itu masalah-masalah yang cukup pelik, ya. Masalah haidnya, nifasnya dan seterusnya. Ya. Contoh lain misalnya, ada seseorang yang baru nikah di bulan Sya'ban akhir-akhir. 29 Sya'ban dia nikah, Allah musta'an. Besoknya Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan, suami istri tersebut sengaja tamasya safar bulan madu. Apa hukum tidak berpuasa di safar bulan madunya itu? Hawa nafsu antum pasti pengen bilang sah. Padahal bukan antum yang nikah, gitu kan? Ya. Gimana? Tutup. Ya. Antum jawab, sah, gitu kan? Ya. Kemudian ternyata jawabannya panjang, yang ujung-ujungnya adalah tidak sah. Tidak boleh iftar, tidak boleh, dia wajib berpuasa tetap gitu. Ternyata jawaban gitu. Antum berdosa enggak? Tidak berdosa karena antum tidak sedang berfatwa kepada orang, tidak sedang mengabarkan ilmu kepada orang, tidak. Tapi ini cuma sebagai latihan saja. Dengan metode ini Anda akan sangat penasaran, ya enggak? Iya kan? Penasaran kita. Belum tahu jawabannya nih, kita tebak sendiri jawabannya. Kayaknya Syekh bakal bilang sah nih kayaknya nih. Ya, coba. Karena kita baca tuh akhirnya. Karena jawaban Syekh panjang, jawaban fatwa panjang, baru di menjelang ujung baru dibilang sah atau tidaknya gitu. Tapi dengan panjang itu kita tuh nunggu mana. Nah, metode ini metode penasaran gitu ya. Bagus. Betapa banyaknya ilmu itu didapat dengan baik karena penasaran. Iya. Makanya kajian tentang jin itu nancep di hati. Karena pengen tahu dia. Iya, daurah poligami nancep di hati. Dan ikhwan, antum kaum poligami, Anda sarankan jangan ikut daurah poligami, beneran. Karena umumnya itu hanyalah bisnis. Orientasinya bisnis belaka, kelas. Iya. Ahsan, lebih baik antum konsultasi sama orang yang berpengalaman dengan baik dibandingkan ikut yang seperti itu, ya. Penasaran itu. Jadi rasa penasaran itulah yang membuat ilmu itu lebih mudah karena hati itu sedang membuka dirinya gitu loh. Nah,
Saya wasiatkan kepada saudara-saudaraku tersayang kaum muslimin, khususnya kepada para penuntut ilmu, ketika ingin belajar dengan metode di atas, maka hendaknya dia mengambil buku fatwa karya Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian salah seorang dari mereka berusaha untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh temannya itu. Dalam hal ini nggak berdosa karena mereka tidak dalam sedang kondisi berfatwa, akan tapi mereka lakukan sekitar latihan atau diskusi dengan mengajukan suatu permasalahan dalam upaya mengeluarkan ilmu yang mereka miliki. Maka jika setiap orang telah menjawab dengan jawabannya masing-masing, barulah salah seorang membacakan jawaban dari kitab tersebut. Itu seru itu kayak gitu. Beli satu fatwa Ramadan misalnya, kumpulan fatwa-fatwa para masyayikh Wahabiyin misalnya. Nggak bakal ada buku kayak gitu, nggak bakal ada ya kawan, buku kayak gitu. Itu mungkin jadi bestseller sih abis itu ya. Kumpulan fatwa Wahabiyin ya, tentang bulan puasa misalnya ya, atau kumpulan fatwa Sururiyin ya. Sururi ya. Ayo kita ngadakan majelis ya, anak qorinya, anak yang bawa pokoknya. Kalau yang kayak gini tuh jangan banyak-banyak ya kawan, 5 orang, 3 orang, 4 orang gitu loh. Kalau kebanyakan pusing antum melihat mereka gitu loh. 4 orang aja. Yuk kita diskusi yuk ya. Ana posisinya sebagai pemegang buku dan qori'nya dan pembaca jawaban. Nanti Ana akan sadurkan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan di fatwa ini. Pertanyaan antum satu persatu jawab. Kuis mana yang lebih mendekati jawabannya nih ya. Apa hukumnya dan seterusnya. Coba apa hukumnya menelan bakoya atau sisa makanan yang nyantol di gigi, misalnya, dan sengaja menelannya ya, dan sisa makanan tersebut hanya biasanya apa sih kalau di ini, sebutir nasi bisa ya, itu nyelip di mana kok bisa gitu ya, bagi berlubang atau di gusi, antara gusi sama kulit sama ini ya, bisa itu bisa sebutir nasi ya, dan nasinya itu nasi mandi panjang ya. Ya ada rinciannya gitu. Fatwa ada rinciannya gitu. Misalnya apa hukumnya, batal atau tidak puasanya ya. Nah itu coba antum coba jawab. Tidak. Antum tidak. Antum batal. Antum dan seterusnya. Oke, tidak, batal. Kita buka. Ya. Ini jawaban Syekh. Dibacain kemudian. Oh ternyata misalnya batal misalnya. Wah ternyata antum dapat poin satu-satu. Masya Allah, antum dapat 0. Kan seru kalau kayak gitu kan. Kayak tebak-tebakan. Tapi itu membuat apa ya, jadi faham dan masuk ke hati gitu loh. Nggak boleh menjawab wallahu alam, karena kalau jawab wallahu alam ya udah nggak usah ada kayak gini-ginian, udah Anda bacain aja semuanya. Coba ayo apa hukumnya? Wallahu alam Ustaz. Apa hukumnya? Wallahu alam. Saya capek bacain pertanyaan, antum wallahu alamin semua. Iya, jawab supaya lebih seru gitu. Tapi ini bukan dalam konteks berfatwa ya. Ya. Jawaban dari kitab ini tidaklah dibacakan melainkan setelah mendapatkan kesiapan jiwa dalam menerima jawaban. Tatkala mereka mendengar jawabannya, maka akan semakin melekatlah jawaban tersebut di dalam benaknya gitu. Tapi itu hendaknya untuk tulab yang satu manhaj ya. Antum buka fatwanya Syekh bin Baz dengan proses kayak gini, metode kayak gini. Kemudian satu aswaja, satunya HTI, sananya Laskar FPI, ini Ahmadiyah, Syiah Rafidhah, Sunda Empire. Ya repot kalau kayak gitu mah. Berantem, nggak habis itu fatwanya itu. Nggak, saya nggak setuju. Kalau di ranah Sunda teh kayak gini, ngomongin Sunda deh akhirnya. Ya Rafidhah beda lagi nanti dan seterusnya. Tapi satu manhaj yang sepakat bahwasanya Syekh bin Baz adalah di antara ulama kami. Ini itu baru enak. Gitu. Kitab-kitab fatwa yang disebutkan tadi sangat mudah untuk dipahami karena kita hidup dalam satu masyarakat yang sama dan kita hidup di antara manusia yang seringkali memiliki permasalahan yang bisa dikatakan hampir sama.
Dan merupakan suatu hal yang mengherankan, yaitu sering adanya pertanyaan-pertanyaan yang sama yang selalu berulang-ulang sebanyak lebih dari puluhan kali. Ini banyak ini, terutama anak kok dapatkan itu di masalah fikih keluarga. Anak kan juga buka beberapa kajian fikih keluarga. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali sama, esensinya sama. Saya harus ngapain, kasusnya sama. Seandainya jemaah ini mereka udah paham kerangka fikih nikah, usulnya, kerangkanya dengan baik, maka nggak akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Gitu. Kesamaan banyaknya pertanyaan yang serupa walaupun tulisannya beda dan orangnya beda-beda, itu menunjukkan bahwasanya banyak masyarakat belum teredukasi dalam tema ini dengan edukasi yang struktural, yang benar. Nah, taib. Hal tersebut dikarenakan banyaknya manusia yang mengalami permasalahan yang sama yang sering terjadi di kalangan mereka. Namun walaupun begitu, sungguh sangat disayangkan sedikit dari mereka yang mendapatkan jawaban yang tepat untuk permasalahan mereka. Ya, tidak sedikit dari ustadz-ustadz, bukan ustadz sunnah, tapi ustadz-ustadz yang mereka hanya mengandalkan tahlil, mengandalkan wiritan, marawisan dan seterusnya. Ilmu yang disampaikan itu sangat sederhana dan lebih banyak ketawanya. Ketika jemaah nanya, kadang disautin dengan hal yang di luar ilmu gitu. Ada misalnya ustazah yang diustazahkan oleh umat Indonesia ini, kemudian kalau misalnya ada yang nanya, itu dihardik sama dia. Dan kemudian ditanya, apalagi kok bertanya masalah poligami, langsung dibantai itu sama ustazahnya. Enggak, bukan ilmunya yang didapat, tapi bapernya kemudian akhirnya ibu-ibu ini bukannya dia legowo, insaf, enak hatinya dan tenang pulang kajian, tapi malah semakin berkobar untuk melempar piring ke wajah suaminya gara-gara provokasi dari ustazahnya ini. Iya, pokoknya minta cerai saja gitu. Kayak gitu. Jawabannya kayak gitu ustazah. Ada yang kayak gitu. Gimana? Bukannya ngademin sabar ya bun gitu ya. Sabar sabar, sebentar, dunia sebentar, ntar juga mati gitu. Gimana? Sabar bun, sabar, dunia sementara. Pokoknya ademin, kan gitu seharusnya ya. Tapi ini yang provokasi. Akhirnya esensi ilmunya hilang. Yang ada imam baper, imam kemarahan atau lawakan. Itu banyak terjadi di panggung-panggung ceramah. Nah, sangat disayangkan. Jadi sedikit yang mendapatkan jawaban yang tepat untuk permasalahan mereka. Oleh karenanya bersemangatlah untuk membaca kitab-kitab fatwa para ulama. Terutama jika fatwa-fatwa tersebut diiringi dengan dalil sehingga hilanglah kebodohan dari diri Anda. Pertanyaan Anda ya kawan. Silakan, fadhol yang menjawab. Dari semua rekomendasi Syekh Sadahan di kitab ini kan udah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 kitab fatwa. Kenapa kitab-kitab fatwa itu paling terakhir disebutkan oleh beliau? Sok jawab. Ayo satu volunteer yang jawab supaya Anda nggak mencari korban di antara antum. Ayo. Satu aja. Sukarela, ayo. Relawan yang mau menjawab. Kalau nggak ada yang mau menjawab, bubar kajian ini. Ayo, fadhol. Kenapa kok kitab fatwa paling terakhir disebut oleh beliau, bukan di awal? Padahal kitab fatwa ini paling mudah dan paling renyah loh. Karena kan pertanyaan terus jawaban. Ayo, so kenapa? Anda pengen minta pendapat antum. Jawab. Anda nyuruh jawab ini kayak nyuruh jawab anak ngambek terus. Fadhol Pak Ade. Biar semua materi sudah selesai dibahas. Jawaban macam apa itu? Jazakallah khairah ya. Tapi Anda nggak ngerti Pak jawabannya itu apa itu maksudnya? Semua materi Kan di kitab yang sampaikan materinya banyak Ustaz. ya Semua jelaskan dulu baru kita fatwa. bahasa fatwa. Benar ini sahih. Ibaratnya gini kawan. Antum pernah ikut kajian nggak? Pernah. Nah ini kajian. Sesi tanya jawab kapan? Akhir. Ya benar kata Pak Ade ya Pak ya.
Karena materi itu jelasin dulu. Strukturnya, pondasinya, cabangnya, jelasin dulu. Artinya ilmu itu antum nggak bisa hanya bersumber dari pertanyaan orang terus dijawab Ustaz itu jadi ilmu gitu. Maksudnya enggak gitu. Jadi namanya pembinaan dari bahasa Arab. Kan pembinaan. Bina itu artinya apa? Bangunan. Nah, bangunan itu struktural kan, dia pakai pondasi, ada ini dan seterusnya kan. Harus ada perancangan yang bagus gitu. Ini pas pelajaran tuh seperti ini. Adapun problematika itu sifatnya nanti gitu kan. Entar. Ya, yang penting bangun dulu. Ada permasalahan itu nanti. Yang penting bangun dengan mapan dulu. Seperti itulah nuntut ilmu, ikhwan. Kalau kita hanya mengawali ilmu ini dengan mengandalkan tanya jawab saja dan buku-buku fatwa, kemudian buku-buku yang menjelaskan struktural ilmu dengan mapan di bidang masing-masing itu ditinggalkan, maka antum gak belajar sebenarnya. Beneran. Dan seperti sedang melangkah di eskalator yang berlawanan dengan langkah antum. Eskalatornya turun, antumnya naik. Sampai gak? Gimana sampai ya insya Allah ya? Sampai capek ya? Ya sampai sih. Cuman kan letih ini ya. Ya harus cepat. Iya. Ya seenggaknya minimal dilihat orang tuh ribet. Ngapain lagi? Ngapain? Itu ada eskalator yang jelas ke atas, dia malah milih eskalator yang ke bawah. Jadinya dia gitu di situ-situ terus. Kalau mau ini harus maraton. Wah, capek sendiri gitu loh. Capek, memang capek. Karena apa? Siapapun yang belajar tanpa ketertataan, dia itu memanjangkan usia dengan belajar, tapi hasilnya itu nggak seberapa. Beneran nggak seberapa. Iya, nggak seberapa. Gitu ikhwan. Memang tanya jawab fatwa itu lebih seru biasanya. Makanya banyak ikhwan pengajian itu pas lagi kajian ini ustadznya menjelaskan kitab, ada yang berusaha bersikap tawadhu, banyak tuh. Ya. Iya, tawadhu Pak. Ya. Jadi merendahkan hatinya dengan ini. Nggak mau ngeliatin ustadznya, nggak mau menatap matanya, nggak mau tawadhu. Iya. Saking tawadhunya sampai membenamkan kepalanya di bumi kemudian. Giliran tanya jawab langsung tegang dia. Dan ikutan ketawa. Nah gitu kan. Ada yang kayak gitu ya ikhwan. Jadi serunya ditanya jawabnya aja. Itu ada ikhwan yang seperti itu. Karena seru gitu loh. Yang seperti ini gak bisa belajar. Nggak belajar yang seperti ini. Ya. Dan banyak orang euforia ketika ada tema-tema atau di media sosial klip-klip yang bombastis, misalnya Ustadz Fulan berkata begini, jadi pembahasan panjang, diikuti semua ikhwan pada komentar semua. Tapi giliran kita menjelaskan ilmu terapan yang mapan, sepi. Nah ini cerminnya seperti ini. Banyak orang menuntut ilmu seperti naik eskalator yang berlawanan dengan arahnya. Banyak gitu. Banyak yang ikut majelis, tetapi dia itu jalan di tempat. Dan ada yang ikut majlis dengan tepat, dengan benar, mencatat dengan baik. Dia memperpendek dan meringkas waktunya untuk faedah yang begitu banyak. Jadi ada penuntut ilmu yang memang dia dengan waktu yang singkat dia mendapatkan faedah yang banyak. Ada penuntut ilmu waktunya panjang sekali tapi nggak seberapa faedahnya. Dia yang A ini bisa dapat dalam 2 jam, dia bisa dapat misalnya 500 faedah yang berfaedah, tapi ini harus membutuhkan 10 tahun. Dari mana kesalahannya? Bukan karena kebodohan, bukan. Bukan karena kualitas intelijensia, bukan. Tetapi karena kesalahan metode belajar. Kesalahan metode belajar itu bisa memperlama hasil. Ya kayak dagang. Salah metode dagang, lama hasilnya.
Tapi kalau benar metode dagangnya dan sabar, bisa cepat insya Allah. Ya begitu. Dan hal-hal lain yang antum faham, tahu contoh-contoh lainnya insya Allah. Jadi benar kata Pak. Ini azan kapan ikhwan? Belum. Ya, belum kedengeran. Jadi ilmu itu namanya pembinaan, dibina dulu ilmu, ditaksis namanya, taksis dan taq'id, yaitu dipondasikan dan didudukkan ilmu itu. Nah, adapun as'ilah, soal itu di akhir-akhir. Sekarang coba bayangkan kalau dalam kajian diawali dengan tanya jawab, baru kemudian pembinaan ilmu, enggak cocok. Hah? Iya, amma ba'du. Ya, ada yang bertanya, fadl. Tanya jawab. Tapi udah selesai tanya jawabnya, ayo kita buka kitab ini. Udah nggak enak. Udah, aduh ya berat dah. Kan gitu. Ya, buka kitab lagi berat dah. Mendingan kayak tadi tanya jawab gitu kan. Apa itu tanya jawabnya bercanda-bercanda. Ya kan? Aduh, udah mulai berat nih buka buku nih. Begitu metode ilmu seperti itu. Ya, jadi ilmu itu ditaksis dan ditaq'id dulu. Dibangun, dipondasikan dan didudukkan sampai kita ngerti kaidah-kaidahnya. Orang kalau nggak ngerti kaidah, itu banyak masalah-masalah yang sebenarnya itu jawabannya di satu kaidah, tapi dia nggak ngerti masalah, dia nggak ngerti kalau itu di satu kaidah. Dia cukup satu kaidah itu saja, dia udah kaidah asal udah cukup jawabannya sebenarnya. Tapi kan nggak mempelajari kaidah, maka khalas dia bingung dengan semua permasalahan. Tapi ini kayaknya udah azan ini, anu dengar kayak azan. Ayo, taib. Fadl. Baik, kita lanjutkan sedikit ya kawan. Di sini demikianlah penjelasan tentang kitab-kitab penting, maka hendaklah Anda bersemangat dan berupaya untuk memilikinya dan membacanya sebagaimana telah kami jelaskan. Tapi beberapa contoh pembangkit semangat. Di sini kami akan sebutkan beberapa contoh karena contoh-contoh ini sangat membantu agar orang tidak mudah berputus asa dan rendah diri. Karena ada di antara sebagian orang di mana mereka membuat dirinya sendiri sebagai sebab datangnya rasa putus asa. Jadi dirinya lah penyebab dia putus asa, dirinya, sikapnya. Ya. Dan dia juga yang menjadi sebab turunnya semangat. Dia sengaja membukakan jalan bagi rasa tersebut untuk masuk ke dalam dirinya. Jadi sebagian orang itu mengalami futur. Kalau ditanya sebabnya, dia nyalahin karena ini karena itu. Enggak, karena antum sendiri yang membuka diri agar futur itu masuk pada diri antum. Tahu futur ikhwan? Apa Indonesia futur ya? Futur itu Rasa malas setelah sebelumnya semangat. Ya, tadinya semangat. Tapi kemudian malas lah atau idle gitu, jadi non aktif dan setelah itu futur. Ya, jadi antumlah yang membuat itu merasuk dalam diri antum. Ibaratnya ada sebagian orang kesurupan, itu yang salah bukan jinnya, orangnya. Dia mengundang, iya, dia ngundang, dia mau welcome kan jin untuk masuk, sok atau masuk nih. Ya ustadznya kemudian bilang, kosongkan pikiranmu, kosongkan pikiran. Ya kosongkan pikiran, masuklah jinnya, kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran, bayangkan di situ ada apa genderuwo. Ya masuk, tok. Apa maneh manggil-manggil awing, ya gitu. Ya. Iya, dia yang merengajak, dia yang membuatnya merasuk dalam. Kemalasan itu tidak semuanya disebabkan faktor eksternal, tapi kadang disebabkan internal diri kita yang memang mewelcomekan kemalasan itu untuk masuk. Kadang-kadang kita ini hari ini fresh, enak, semua fasilitas tersedia, kemudahan Allah berikan, tapi kemudian kita kufur nikmat, kemudian kita malah justru lebih memilih teman-teman yang membuat kita lalai. Lah, ya antum sendiri berarti penyebabnya gitu kan ya. Iya, para teman-teman yang sungguh-sungguh itu dekat, tinggal datang ke rumahnya. Tapi antum lebih memilih ke teman-teman yang lalai. Gitu. Karenanya
Wajib bagi kita untuk membaca sejarah hidup para ulama salaf, sebab di dalamnya terdapat kebaikan yang besar. Hal ini agar Anda mengetahui berapa nilai kedudukan diri Anda di dalam agama ini dan sampai mana perhatian Anda terhadap agama ini, serta seberapa besarkah semangat Anda dalam memperjuangkan agama ini. Karenanya, janganlah Anda meremehkan sedikit pun dari diri Anda sendiri. Sebab sungguh Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada Anda berupa akal dan anggota badan yang dapat membantu Anda mewujudkan apa yang telah menjadi tujuan Anda. Dalam syair dikatakan, fakun rajulan rijulu fith thara wa hamatu himmatihi fith thuraya. Ada dua istilah. Satu, thara. Thara itu debu, tanah, pasir. Dan ada thuraya, mirip ya, thara sama thuraya. Kalau thara itu adalah bumi, tanah. Kalau thuraya itu adalah kejora, bintang kejora. Maka fakun rajulan rijluhu fi thara. Jadilah seorang manusia yang berdiri kokoh di atas tanah. Di situ bumi dipijak gitu. Antum kakinya di tanah. Tapi hamatu himmatih, cita-cita yang paling tingginya, cita-cita paling pentingnya itu fi thuraya, di kejora, di langit sana. Gitu. Kaki boleh di bawah, tapi keinginan cita-cita tinggi gitu. Jadi ya seperti itu. Ya. Jangan jadi udah kakinya di bawah, keinginannya juga, cita-citanya juga di bawah. Ada teman anak dulu orang Bogor, ikhwan. Namanya Chandra, dulu teman pesantren kakak kelas. Itu hidup semau dia, Pak. Kayak nggak ada keinginan apa-apa di pesantren karena mungkin orang tuanya yang maksa dia pesantren. Pokoknya hidup ya udah jadi santri bandel deh, terserah. Ditanya sama teman-teman. Nama dipanggil bukan Chandra, Caleg. Caleg, dipanggil Caleg sama teman-teman. Jadi nama dia Chandra malah tidak masyhur. Satu pesantren manggil dia Caleg. Ya. Lek, ente kalau misalnya gede nanti mau jadi apa ente? Ana mau jadi supir angkot gitu dia. Dia bilang gitu. Itu cita-citanya akhirnya masyhur di kalangan kita. Ya. Itu tahun 99 dia ngomong kayak gitu. Kemudian di tahun 2012, kisaran 2012, ana ke Kuitang. Ya kan Kuitang kan banyak buku kitab-kitab apa ikhwan-ikhwan kita ada yang jualan, ada buyung gitu kan ya. Walaupun kalau itu tokonya agak sedikit ada buku-buku harokinya itu. Terus anak ke Pustaka As-Sunnah kalau salah. Ada Pustaka Sunnah, tahu nggak? Pustaka As-Sunnah itu dekat situ ada tuh. Pustaka Sunnah ya. Iya. Bukan seberang flyover, bukan. Masih di satu blok dengan itu tapi sana lagi. Anak ke Pustaka Sunnah gitu. Beli buku gitu. Ketemu si Caleg kan. Ente Lek ada di sini gitu. Ente min anak kan asal mukminan dipanggil mukmin dulu ya. Ente masya Allah ahlan gitu kan. Ketemu sama si Caleg kan. Itu udah jadi ini ngapain di sini? Anak sugul di sini kerja di ini Pustaka Sunnah ketahuan. Atau nanti kalau kesana jangan ngomongin ini ya. Ini udah pasti udah resign dari situ karena nggak cocok emang. Wajahnya nggak cocok untuk jadi orang-orang kitab ya. Nah, ente ngapain di sini? Anda sugul di sini kerja di sini. Anak bilang, ente bukannya jadi supir angkot ente harusnya gitu. Nah, gitu. Dia ketawa, masih ingat dia cita-cita dia waktu masa kecil pengen jadi supir angkot ya. Sebahlul-bahlul anak kecil, Anda baru ketemu ada orang pengen jadi supir angkot. Sebahlul-bahlulnya anak-anak atau remaja itu nggak ada yang pengen gedenya cita-citaku supir angkot, pokoknya anak pengen jadi supir angkot. Tapi alhamdulillah lebih baik jadi penjual kitab dan seterusnya. Nggak sampai lulus dia pesantren. Qadarullah ya karena memang ya sikapnya yang seperti itu ya. Jadi kita ini cita-citanya apa ya ikhwan? Tentu yang wajib bagi kita cita-cita adalah menggapai ridha Allah. Itu benar ukhrawi ya. Tapi yang dimaksudkan di sini cita-cita kita yang selama kita di dunia ini apa gitu loh. Dan jadikan semua cita-cita tinggi tersebut adalah untuk mencari ridha Allah. Itu final destination kalau bahasa filmnya itu. Tujuan akhirnya itu untuk surga, betul. Tetapi kan ada tahapan cita-cita untuk menggapainya. Taib, ada orang misalnya, cita-cita antum apa? Cita-cita anak adalah ingin memiliki istri banyak dan anak-anak yang bisa anak nafkahi. Bagus nggak cita-cita itu? Bagus nggak ikhwan?
Bagus, Pak. Bagus. Dari senyumnya beliau. Iya, laki-laki itu nggak mengenal usia soal kayak gini. Selalu interested. Soalnya ini selalu interesting buat pria itu. Selalu seleranya tergugah dengan tema-tema seperti ini. Iya. Itu cita-cita yang sebagian salaf itu ada yang pengen seperti itu. Ana membaca kitab Mental Juara terjemahan Pustaka Imam Syafi'i terjemahan. Ada beberapa dari salaf tabi'in atau sahabatan lupa. Bertiga mereka ngobrol. Yuk kita ngomongin apa goal achievement kita, apa goal kita, objektif kita apa, cita-cita kita apa nanti. Ada cita-cita pengen ini, kamu dulu disebutkan ini. Dan salah satu dari mereka menyebutkan keinginanku kelak di masa depan adalah menikah dengan fulana binti fulana dan fulana binti fulana. Gitu. Kemudian akhirnya suatu ketika, iya sesuai dengan cita-cita dia mendapatkan fulana binti fulana dan fulana binti fulana. Iya. Ini di serpihan cerita ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut ya pengen membidik fulana binti fulana, pengen menikahinya dia itu bukan sesuatu yang buruk selama itu statusnya bukan istri orang, maksudnya udah ini memang udah cerai atau memang masih belum menikah. Itu hal yang boleh mubah. Dan kalau dimaksudkan dengannya adalah untuk menjaga ifah dan juga jihad, maka itu sesuai dengan niatannya. Maka ketika ada seseorang dia pengen istri lebih dari satu dan kemudian punya anak yang bisa dia nafkahi banyak, kira-kira bagus nggak kira-kira? Bagus. Sehingga dengan nafkah tersebut banyak kaum muslimin makin banyak dan makin teredukasi dengannya. Kira-kira bagus gak? Kalau bagi banyak orang sekuler sekarang, ini cita-cita apaan ini? Gitu kan. Mereka gak mikir akhirat ya kawan. Ya begitu. Tapi cita-cita antum apa sekarang ya kawan? Ada masing-masing. Yang penting jangan supir angkot. Ya gitu aja. Ya, maka jangan pernah Anda meremehkan kebaikan sedikit pun, karena seringkali sebagian orang semangatnya bangkit hanya lantaran satu kalimat saja. Ada orang semangatnya bangkit hanya karena satu kalimat. Ada. Namun satu kalimat itu dapat menimbulkan satu pengaruh yang sangat besar dalam dirinya. Kadang-kadang ada. Ya, kadang-kadang hanya dengan kalimat dari guru, mau jadi apa kamu nanti gede? Gitu. Tiba-tiba dia mikir, ya juga ya, mau jadi apa ya? Kok kata ibu saya sih yang penting jadi orang, terus saya sekarang apaan gitu. Jadi apa ya, bener juga itu guru saya gitu. Ya. Ada salah satu ustadz saya, namanya Ustadz Muhammad Qasim Muhajir, kalau antum tahu. Itu dulu pernah mudir pesantren anak Al-Irsyad, tapi ketika anak santri, beliau bukan mudir, beliau kesantrian, dan anak termasuk subscriber beliau. Tahu nggak maksudnya subscriber? Yaitu yang sering dihukum sama beliau. Ya, dikit-dikit kena beliau lagi, tapi anak mencintai beliau karena Allah dan beliau mencintai anak insyaallah karena Allah. Sampai sekarang masya Allah antara kita itu erat ya, hubungan kita. Sampai sekarang beliau sering menanyakan keadaan anak, masya Allah beliau. Akhlaknya luar biasa, padahal anak ini posisi murid kecil. Dan anak posisi dulu waktu beliau ngajar anak termasuk yang nggak bisa anak ceritakan di sini ya gitu kan. Iya. Terus beliau kemudian ada kalimat yang di depan rumahnya itu beliau ngomong ke anak, ente ini gitu digituin, karena kita biasa kok sama yang lebih muda kayak gitu biasanya. Ente min udah gini mau jadi apa ente nanti gitu. Itu sampai sekarang kepikiran itu. Mau jadi apa ya? Iya, keinget Anda tuh, lihat kalimat-kalimat seperti itu ya kawan. Yang kadang simpel, mau jadi apa ente? Jadi apa ya? Sampai sekarang keinget itu, di depan rumahnya beliau ngomel di depan anak itu, anak sampai nunduk gitu. Mau jadi apa ya gitu kan? Coba. Nah, sampai sekarang udah jadi apa? Nah, nggak tahu mau jadi apa ya gitu kan? Kalimat sederhana. Dan kadang-kadang juga kalimat simpel seperti ittaqillah. Bagi orang yang sedang tinggi imannya atau mungkin sedang futur atau sedang apa, kadang-kadang kalimat ittaqillah, takut kamu sama Allah.
itu langsung menghujam hatinya. Masya Allah. Ini kalimat sederhana tapi menghujam banget, bisa seperti itu. Ya. Nah, dan sebaliknya juga kadang-kadang kalimat yang kecil itu kadang-kadang bisa membuat down orang lain. Ada cita-cita misalnya di antara antum bilang, Ustaz, ana walaupun ana santrinya sate santri dan seperti ini, tapi ana pengen menguasai usul fikih. Ana bilang apa? Spread gituin. Dengan kalimat spread gitu aja, dia langsung down. Ustaz kok kayak gitu sih? Nah, mulai kan, kayaknya Ustaz nggak suka deh kok anak pinter deh. Langsung mulai suzon, akhirnya down. Udahlah besok-besok anak nggak mau ikut kajian Ustaz kecuali kalau ada makanan. Nah gitu. Ya, kalimat tuh Masya Allah. Kadang-kadang kita harus banyak istighfar. Kadang-kadang kalimat-kalimat kita yang sederhana nyakitin atau bikin orang down, tapi kita nggak maksud gitu loh. Kadang-kadang kita maksud motivasiin, tapi bagi orang itu bukan motivasi, malah bagi orang itu kita ngomel. Nah gitu kadang-kadang gitu. Ya, anak kemarin ketemu dengan ini terakhir insyaallah, tapi ini insyaallah menggugah hati antum juga. Seorang yang sudah punya 2 istri dia, tanya kepada beliau, Pak, di antara penyebab kenapa kok banyak kegagalan dalam poligami dan orang sampai menceraikan istri pertama atau akhirnya cerai atau hancur rumah tangganya, kenapa sih? Beliau langsung menjawab, di antara penyebabnya justru adalah tahniah. Apa tahniah itu ya kan? Apa sih Muhammad tahniah itu? Indonesia apa kira? Ahlan ya apa ya kan ya? Greeting tapi selamat, ucapan selamat. Mengerti maksudnya ikhwan. Jadi istri pertama dimadukan, suami nikah lagi ya. Beberapa teman istri pertamanya kemudian bilang apa? Selamat ya udah punya adik madu. Itu tuh nyakitin. Beneran, itu tuh nyakitin. Nusuk gitu, diselamatin. Walaupun dia tadinya ridho punya itu, tapi ada yang nyelamatin terido. Ada juga yang ngomong gini, Masya Allah ya Allah, Masya Allah baik banget ya, bisa sabar. Kalau aku mah nggak bisa sabar kayak gitu. Tuh, itu memang nggak masuk ngompor ya kawan. Nggak, itu ummahat yang ngomong gitu. Itu nggak, itu hanya kagum sebenarnya. Anti kok kuat ya. Kalau anda nggak kuat kayak jadi anti. Itu sebenarnya memang pengen muji. Cuman itu tuh bikin down dia. Jadi berat dia. Ya Allah. Itu berat. Padahal maksudnya pengen muji. Ya. Ada yang bilang, Masya Allah sabar-sabar ya ya Allah emang hidup kayak gini. Ini juga nih orangnya. Gitu. Jadi mendingan apa? Udah deh. Pada diem lo pada. Yang ngalamin gua, lo yang bawel. Gitu udah tutup. Makanya antum lihat beberapa asatidzah ketika mereka istri nikah lagi itu berapa itu nggak mempublish. Baru mencuat ketika beberapa minggu gitu, baru heboh orang. Iya, istri udah kuat duluan, udah strong duluan. Lu mau apa? Mau tahniah lo. Ya, gitu kan? Ya, udah strong duluan gitu. Gitu strateginya ikhwan. Jadi jangan disebar, kasihan di istrinya diucapin selamat di WhatsApp, kemudian barakallahu fik ana baru tahu kalau misal anti punya adik baru muda. Ya Allah ana iri sama anti kok bisa setabah itu. Masya Allah ana doain semoga lancar sampai ke 4. Oh ini makin ini. Ketawa yang paling bahagia ketawa beliau. Iya, insyaallah contoh-contohnya pada pekan depan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.